Assalamualaikum, nama saya Intan Akvini Anggraini dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 31014200079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Evansyah Bagus Pratama dengan NIM 6101420187 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Apa itu kalimat? Pengertian kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama, terbentuk dari gabungan kata, frasa, atau klausa. Ciri yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Ciri yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Ciri yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Ciri yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Adapun unsur-unsur kalimat itu ada 5, antara lain subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat itu adalah sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek, umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Unsur yang ketiga adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek, berfungsi untuk memperjelas kalimat, dan umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Unsur yang keempat adalah keterangan. Keterangan ialah sesuatu yang berfungsi memberikan keterangan pada kalimat, bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Unsur yang kelima yaitu pelengkap. Pelengkap ialah sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Selanjutnya, mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. Pertama, minggu depan aku dan teman-teman akan pergi ke museum. Kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital dan memiliki unsur-unsur, antara lain minggu depan sebagai keterangan waktu, aku dan teman-teman sebagai subjek, akan pergi sebagai predikat, ke museum sebagai keterangan tempat. Yang kedua, ayah mencuci mobil. Unsur-unsurnya yaitu ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, mobil sebagai objek. Yang ketiga, Restu tinggal di Jakarta. Yang keempat, bagaimana kabarmu hari ini? Yang keempat ini merupakan kalimat tanya. Yang kelima, tolong jangan berisik. Kalimat kelima ini merupakan kalimat perintah. Materi selanjutnya tentang wacana. Wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan utuh yang membawa amanat lengkap. Wacana juga dapat diartikan sebagai gabungan paragraf. Contoh dari wacana misalnya novel, buku, atau ensiklopedia. Jadi, wacana sendiri merupakan satuan bahasa yang paling besar digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frasa, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi merupakan bentuk
kata, rangkaian kata membentuk frasa, dan rangkaian frasa membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana. Dalam materi wacana ini, kita akan membahas salah satu bagian yang membentuk wacana, yaitu paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur-unsur tersebut antara lain 1. Topik atau gagasan utama. 2. Kalimat utama. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. 4. Konjungsi. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian, berdasarkan urutan waktunya. 2. Paragraf eksposisi. Tujuannya adalah memaparkan penyampaian informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. 3. Paragraf persusai. Tujuannya untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. 4. Paragraf argumentasi. Tujuannya untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. 3. Paragraf campuran. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal dan diulang kembali pada akhir paragraf. Bagaimana bentuk paragraf yang baik? Paragraf yang baik ada 4 unsur, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kepaduan atau koherensi, 3. Kelengkapan, dan yang keempat menjadi suatu wacana yang baik. Kesatuan adalah ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Kedua, kepaduan atau koherensi. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Dan yang ketiga, kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu akan ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Dan yang terakhir, menjadi suatu wacana yang baik. Berdasarkan media komunikasi, wacana dibedakan menjadi 2, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan. 1. Memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus, sehingga wacana lisan sulit diulang. 2. Dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. 3. Biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. 4. Melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. 2. Wacana tulis. Wacana tulis biasanya
panjang, dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. 2. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebiasaannya atau kebahasaannya. 3. Wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Berdasarkan cara pelibatannya, wacana dibedakan menjadi 3, yaitu wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. 1. Wacana monolog. Pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara. 2. Wacana dialog. Apabila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran. Yang ketiga, wacana polilog. Apabila peserta dalam komunikasi lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran.